Iran terus berupaya menghadapi tekanan AS terkait program nuklirnya. Setelah sebelumnya Iran mendatangi Rusia jelang pertemuan putaran kedua antara Iran dan AS, kini Iran akan mendatangi China menjelang putaran ketiga perundingan tersebut. Apa yang akan Iran sampaikan saat lawatannya ke China? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan mengunjungi China pada Selasa 22 April 2025 menjelang putaran ketiga perundingan dengan Amerika Serikat mengenai program nuklir Teheran. Putaran ketiga perundingan antara Araghchi dan utusan AS Steve Witkoff sendiri dijadwalkan berlangsung di Oman Sabtu 26 April 2025. Juru bicara Kemenlu Iran Esmail Bakai mengatakan dalam lawatan Abbas Araghchi ke China itu, Iran akan membahas perkembangan terbaru dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terkait program nuklir dan Iran akan memberikan pengarahan kepada China. Araghchi sebelumnya juga mengatakan Teheran selalu berkonsultasi erat dengan sekutunya, yaitu Rusia dan China mengenai masalah nuklir. Lantas, selain ingin berkonsultasi dengan China, adakah alasan lain mengapa Iran mengunjungi China? Bahai menyebut, ternyata China dinilai dapat memainkan peran konstruktif dalam proses perundingan antara Iran dan AS. Sementara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun mengatakan, China dan Iran memang telah menjalin komunikasi dan kontak di semua tingkatan dan di berbagai bidang. Jubir Kemenlu China, Lin Jian, juga menegaskan keyakinan kuat China bahwa penyelesaian masalah nuklir Iran melalui cara politik dan diplomatik tetap menjadi satu-satunya solusi yang layak. Sejak menjabat pada Januari 2025, Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Iran dan untuk pertama kalinya memberikan sanksi kepada kilang minyak Teko China, pabrik kecil dan independen yang memproses minyak mentah Iran dan telah memberikan jalur penyelamat ekonomi bagi ekonomi Teheran yang terhimpit. Ya, Beijing menyumbang setidaknya 77% dari sekitar 1,6 juta barel minyak mentah yang diekspor Iran pada tahun 2024. Nilai penjualan minyak mentah Iran ke China tidak diungkapkan secara resmi. Tetapi perhitungan Reuters menyebutkan perdagangan tersebut mencapai hampir 29 miliar dolar AS pada 2024 dengan asumsi diskon 20% dari harga minyak mentah Brent untuk memasukkan biaya logistik. Sebelumnya, Abbas Araghchi juga telah melakukan kunjungan ke Rusia menjelang pertemuan putaran kedua antara Iran dan AS yang digelar di Roma, Italia, Sabtu 19 April 2025. Ya, Iran memang berkonsultasi terlebih dahulu dengan Rusia sebelum melanjutkan berunding dengan AS. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Rusia mendukung negosiasi antara Iran dan AS dan berharap bahwa pembicaraan itu akan membantu meredakan ketegangan antara kedua negara. Peskov juga menegaskan kembali bahwa Rusia mendukung solusi diplomatik yang didasarkan pada langkah-langkah politik. Perundingan nuklir antara Iran dan AS yang berlangsung di Kedutaan Oman di Roma pun berlangsung secara tidak langsung dengan melibatkan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi yang menjadi perantara pesan di ruangan terpisah. Perundingan program nuklir Iran putaran kedua itu berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Dilaporkan ada sebuah kemajuan setelah perundingan kedua berlangsung. Araghchi menyebut pertemuan kedua menunjukkan adanya langkah konstruktif antara kedua belah pihak. Iran juga akan melakukan pertemuan dengan para ahli teknis dan menyarankan percepatan negosiasi sebelum perundingan ketiga di Oman pada 26 April mendatang. James Bass dari Al Jazeera melaporkan, dalam pertemuan tersebut Iran mencari semacam solusi yang konsisten dalam perundingan. Menurutnya, inti dari perundingan ini adalah keberlanjutan program nuklir sipil Iran. Ia juga menjelaskan, pembicaraan di Oman dan Roma hanyalah kerangka kerja untuk diskusi dan apa yang ingin mereka capai. Keduanya juga belum membahas detail nuklir dan inti permasalahannya. Sementara itu, Trump yakin bahwa dirinya bisa menghentikan ambisi nuklir Teheran.
Trump juga telah menyatakan keinginannya agar Iran kembali ke meja perundingan. Ia bahkan mengeluarkan ancaman akan mengambil langkah militer jika kesepakatan yang menguntungkan tidak tercapai. Sikap tegas juga ditunjukkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keduanya menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apapun. Di sisi lain, Iran menuduh Israel berusaha merusak dan mengganggu proses diplomatik. Israel memang sangat ingin membatasi program nuklir Iran yang menurut Barat ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir. Dalam laporan terakhirnya pada Februari 2025, Badan Tenaga Atom Internasional menyebut Iran kini memiliki sekitar 274,8 kg uranium yang diperkaya hingga tingkat kemurnian 60%. Jumlah itu jauh melampaui batas maksimum 3,67% yang disepakati dalam perjanjian tahun 2015 dan mendekati level 90% yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Meski begitu, Iran kembali menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Masalah nuklir Iran terus menjadi salah satu area diplomasi internasional yang paling rapuh. Posisi China dan Rusia pun mendukung Iran dan AS untuk mencari penyelesaian melalui negosiasi. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.